Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam. di channel ini. Ya, Ya, masih bersama saya Kang ECK yang akan senantiasa selalu bersama Anda, menemani hari-hari Anda, pagi Anda, siang Anda, dan malam Anda. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi, ya, Kang Ivan ya, sehat Kang? ya, sehat, sehat, sehat. Sehat. Bagaimana kabarnya pekerjaan? Pekerjaan lancar sih. Lancar. Sejauh ini Ya. lancar, masih lancar. Masih lancar, alhamdulillah Ya. ya. Keluarga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kapan lu sakit? Oh, janganlah, jangan dong Jangan, sakit itu tidak enak. Oke, Kang Ivan ini adalah salah satu pegiat sosial. Dia sering melakukan live streaming ya. Ya, Live streaming tentang apa nanti kita bahas. ya, Sering melakukan live streaming, maaf. Dan hari ini akan menceritakan pengalamannya, tapi tidak berhubungan dengan live streaming ya. Tidak sedang live streaming maksudnya. Ya, yang saya ceritakan sekarang, mungkin loncat bukan pas lagi. Nah, jadi berhubungan dengan kegiatan live streamingnya, tapi kejadiannya bukan sedang live streaming gitu Bukan, maksudnya. bukan. Nah, kegiatan apa nih yang suka dilakukan oleh Kang Ivan ini atau Kang Kilat ya? Ya, boleh. Boleh dipanggil Kang Kilat atau si Petir, si Gundala, Si bentarnya. si Bentar. Nah, nanti kita sama-sama dengarkan. Ya, Jadi memang malam ini, kita kasih tahu aja lah yang nonton biar nggak penasaran. ya, Jadi malam ini karena kebetulan malam ini malam Jumat, jadwalnya channel ini untuk ngobrol mistis. Jadi tidak jauh-jauh hal yang dibahas itu nanti seputar mistis ya, terutama nanti pengalaman Kang Ivan ya. ya, oke. Diceritakan di sini pengalaman mistisnya. Oke. Sebelum kita mulai, kita nyalakan dulu modification. Oke, Wah, Kang balik. Ivan, Kang Ivan akan menceritakan pengalaman waktu di mana nih? Waktu ya masih di Sukabumi sih. Oh, masih di Sukabumi ya, Ya. masih di Sukabumi. Di mana, di rumah atau di sawah? Kejadiannya di luar rumah sih. Di luar rumah. Yang jelas pasti malam ya. Malam lah. Oke, malam. Kalau ada siang itu namanya jadi keburangan. Keberangan juga nanti. Geus ngaronda, geus nonton pertandingan Milan. Eta juga. Oh, selamat buat Milan yang sudah Scudetto ke-19. Sengaja saya pakai baju ini nih. Ayo Pak Kapo, Pak Ponder, kita ngariung di sini. Granisi Sukabumi, Kang Ipoy, Kang Andi. Ayo ke dia, kurang ngopi di dia lah. Sudah lama kita tidak ngopi di sini. Oke, Iya. kembali lagi ke modifikasi. Ya. Jadi pengalamannya itu di rumah ya? Bukan di luar. Maksudnya di Sukabumi lah gitu. Ya, Jadi kejadiannya pada waktu itu malam hari. malam hari. Sendiri apa berdua? Kebetulan berdua sama teman. Berdua ya? Ya. Oh, lagi nggak sendiri. Jadi Kang Ipan ini mengalami pengalaman itu ketika sedang berdua. Oke, kita dengarkan bagaimana detailnya apa yang akan disampaikan oleh Kang Ivan. Kita sama-sama simak. Modifikasiun on. Silakan Kang Ivan. Ya. Singkat cerita begini. Awalnya dari awal ya. Dari awal ya boleh. Awalnya kan ceritanya saya lagi di luar nih. Kemarin tuh lagi di luar, lagi nggak ada di rumah. Terus teman saya tuh ngabarin saya, nelpon saya. Pas dia bilang katanya dia nyuruh saya main ke rumahnya. Oh, ngundang ke rumahnya gitu. Iya. Setelah itu kan saya jawab, maksudnya oke, saya main ke rumahnya dia, tapi saya mau pulang dulu katanya. Tuh, kata saya. Nah, setelah saya pulang, mandi, terus saya berangkatlah ke rumahnya. Nah, waktu itu sekitar habis isya lah, jam 7:30, jam 8 lah. Oh, habis isya. Iya. Kang Ivan menuju rumahnya dia gitu. Ya. Menuju rumah teman saya. Sampai jam 8-an lah kira-kira. Setelah itu saya tanya, tumben-tumbenan dia kan nyuruh main ke rumahnya. Ternyata dia bilang ke saya, katanya antar saya. Kata dia. Pengen diantar. Modus sepertinya. Modus. Kalau dia bilang pertamanya antar saya, takutnya saya nggak mau gitu kan. Apalagi malam dia. Jadi dia bilangnya awalnya nyuruh main dulu, main ke sini ke rumah katanya kan. Saya juga penasaran, dia tumben-tumbenan
nyuruh saya main ke rumahnya gitu kan. Ya udahlah saya main ke rumahnya, ternyata dia nyuruh ke saya minta antar. Nah, terus saya nanya ke dia, maksudnya minta antar gimana, kemana, ngapain kan? Nah, pas saya ke rumahnya juga saya lihat ada satu buah kendaraannya dia, satu unit kendaraan dia lagi dibongkar. Saya tanya, kenapa ini motornya dibongkar gitu kan? Nah, dia bilang makanya saya nyuruh kamu kesini buat ngantar saya. Ngantar apaan, gimana saya kan enggak Dititah. Modus. Iya, taunya nggak tahu nyuruh minta bantuin bongkar itu motor mesin gitu kan. Ya. Nggak tahu saya juga. Ternyata dia itu pas saya main ke rumah itu nyuruh nganter tuh dia tuh mau nukerin mesinnya dia. Oh, jadi mesinnya dibongkar. Mesinnya dibongkar. Mau ditukar sama punya orang. Iya, sama temennya juga. Sama gitu. temennya juga. Modus. Nah, gitu. Kalau boleh sebutin namanya modus kamu ketang. Modus berarti ini. Lanjut. Nah, setelah itu kan saya juga nggak bawa kendaraan nih, nggak bawa kendaraan deh. Emang deket rumahnya deket ya. Rumahnya deket itu. Kebetulan pas kemarin juga selesai hujan gitu kan, ya udahlah bawa motor juga males, jalan aja. Nah, dia juga tanya, gak bawa motor? Enggak, katanya kan. Ya udah, di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Terus dia tuh telepon ke temennya. Oh, dia nelpon temennya. Minta dianterin. Oh. Minta dianterin kita buat kesana ke rumah temennya yang mau ditukar mesinnya. Nah, setelah itu temennya datang, kita berangkat. Jam berapa tuh? Berangkatnya itu sekitaran jam 11-an lah. Kira-kira. Iya. Soalnya pas datang itu nggak langsung berangkat gitu kan. Dan nungguin temennya itu. Temen yang ngejemput. Enggak, nunggu temennya yang yang ditelepon tadi kan? Bukan. Oh, teman yang mau ditukar motornya. Yang ditukar motornya. Soalnya dianya belum ada di rumah gitu. Oh iya, pantas jam 11 malam. Dia adanya pulangnya jam 11 katanya. Ya udah, saya nungguin dulu di rumahnya teman saya, nungguin dianya pulang gitu. Nah, pokoknya ceritanya berangkat ke rumahnya si temennya itu yang mau ditukar mesinnya itu, udah nyampe. Nah, biasalah nggak langsung bongkar mesin. Ngobrol dulu. Kebetulan saya juga nggak kenal sih orang itu, cuman sama temennya yang mau ditukar mesin. Kenal, cuman nggak terlalu nggak dekat gitu. Nah, si temennya yang nganterin itu dia minta izin mau pulang dulu katanya. Nah, pas dia minta izin mau pulang dulu, terus kata teman saya, nanti jemput lagi sini ya, soalnya nggak ada kendaraan. Nanti bawa mesin gimana gitu kan? Ya. Nah, ya udah, jam berapa katanya? Nanti jam kesini lagi katanya, jemput lagi jam kemarin tuh jam berapa? Jam 1:30-an lah, jam 2 jam 1:30-an gitu. Karena memperhitungkan tukar mesin lama menurutnya, jadi nggak minta dijemput cepet. Iya, harusnya kan ya harus dibenahin lagi kan. Ya bongkar, pasang, dirapihin lagi. Iya. Gitu. Nah, pokoknya di situ lah bongkar mesin, tukar mesin, udah beberapa waktu. Nah, akhirnya selesai bongkar mesin. Nah, terus teman saya tuh pas beres bongkar mesin tuh nelpon dulu, takutnya dia ketiduran, terus gimana lah gitu kan. Dia telepon dulu, ternyata pas ditelepon tuh nggak diangkat. Tapi aktif tapi nggak diangkat. Ya mungkin menurut teman saya mungkin dia ketiduran gitu. Iya, kan. Tiduran pasti jam segitu, ketiduran. 1:30. Jam 1. Jam 1 ditelepon. Jam 1-an lah gitu. Dia bilang, "Oh, ya udahlah, mungkin istirahat dulu." Kan janjinya juga kan jam 2-an gitu kan. Iya. Ya mungkin dia tidur terus nyalain alarm jam 2, mungkin nanti dia kesini. Jemput.
Nah, pas begitu selesai tukar mesin, semuanya udah dibenahi. Nah, kita nggak langsung nelpon dulu. Udah beres jam 2 kurang seperempat lah ya. Kita ngobrol dulu, nggak langsung ngasih tahu bahwa ini mau gitu, pulang, pengen dijemput gitu ya. enggak, ngobrol dulu. Pokoknya mah ada obrolan seru lah, itu malah beda, itu mah bukan horor itu mah. Ngobrolkeun sesuatu depo. Ya lanjut. Kanyahoan atuh. Nah, kamari ge aya nu mah slot di dinya carek. Oh gitu. Kieu-kieu we slot teh. Oh, Dikarajet pantona. slot panto atuh eta mah. Lanjut. Lanjut. Pas gitu nggak kerasa ngobrol itu sampai jam 2:30. 2:30. Sampai 2:30. Kan saya juga emang ngerasa gitu kan, oh ini 2:30 kok temannya belum kesini, ya kan? Pas gitu kata ke teman saya, itu ini udah jam 2:30. Pas lihat, oh iya, kenapa belum kesini? Ditelepon, malah nggak aktif. Malah nggak aktif. Nah, saya kan kita kan bingung mau pulang kayak gimana, ya kan? Nah, setelah itu dia juga bingung, gimana ini pulang, soalnya kan berat bawa mesin, masa harus diteng-teng, harus dipanggul, berat atunya mesin motor gitu. Berat bari lempang deh gitu. Nular batuk nanti. Pas gitu saya juga ada sih nelpon temen, ada jam segitu mah udah pada tidur sebenarnya. Tinggal di telepon di pareuman ya. Sarare kan jam segitu mah. Saya nelpon, dia juga nelponin temannya, udah pada tidur. Nah di situ kebingungan mulai muncul lagi, kita pulang kayak gimana? Emang nggak terlalu jauh sih rumahnya gitu kan, nggak terlalu jauh, jalan juga paling sekitar 20 menitan lah. 20 menit. Ya lumayan, nggak terlalu jauh, 20 menit kalau jalan mah. 20 menitan lah jalan juga. Cuman yang beratnya itu bukan pas jalan mikul mesinnya, bukan. Yang beratnya itu perjalanan pas di saat ngelewatin tempat itu. Soalnya saya juga tahu kan, banyak tetangga yang deket rumah saya juga banyak yang bilang kalau lewat tempat situ, apalagi jalan gitu kan, ya gitulah, banyak cerita-cerita mistis lah, horor, angker lah ya. Angker. Soalnya ke situ itu jam 8 jam 9 juga udah sepi. Gitu. Apalagi ini niatan mau jalan jam 2:30 gitu kan. Pasti takut sama ronda itu. Takut sama ronda juga. Kalau ketemu ronda bahaya itu. Bawa mesin. Pasti disangka maling. Pasti pulang ragu-ragu itu pasti. Yakin. Karena kan orang zaman sekarang tuh mukul dulu baru nanya. Iya sih, emang bener. Iya emang. Cetas. Kamu malingnya? Bukan. Oh maaf. Iya, bener itu emang. Ada kekhawatiran itu. Ada pasti. Nah, pas gitu kan emang saya bilang kayak gitu. Jadi sekarang kita mau jalan aja. Ya udahlah jalan. Terus ini mesin gimana? Kata dia gantian aja, udah nggak apa-apa. Jadi perjanjian aja. Iya, gantian kan. Sekali ewang gitu. Kata saya, ini bakalan konyol nggak nantinya? Konyol gimana? Ini kan kita bawa mesin malam-malam. Lewatin kampung orang. Iya, larut malam lah, jam 12 lebih, jam 2:30. Nanti takutnya kan itu ada yang ngeronda kan. Dimalingin. Kalau ada yang ngeronda pasti curiga kayak gitu. Ini ada orang katanya kan bawa mesin berdua gitu kan, jalan kaki. Nah, ngapain gitu kan. Pasti dicurigai lah. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa katanya kan, soalnya dia juga sering main ke situ, terus banyak teman, banyak yang kenal. Enggak. Pantas dia pede, banyak kenalannya di situ. Gitu. Jadi perjalanan dilanjutkan. Nah, setelah ya udahlah kita memutuskan untuk jalan. Terus jalan, dia duluan yang bawa mesin. Ya udah
Oh jadi teman-temannya Kang Ipan dulu yang angkat mesin. dia bawa mesin dia. Udah kamu dulu kata saya. Nanti gantian jalan. Udah saya jalan. Nah setelah itu Kenapa barusan lihat ke situ? hah? Ada apa di situ? Ada sesosok. Ah, jangan ganggu ya. Ini mah kita lagi syuting. Can gede omongkeun geus datang. Gitulah Kenapa pokoknya. ngelihat ke di situ terus dari tadi? Begitulah pokoknya mah. Udah. lanjut. Nah, udah gitu. Hmm. Pasti selang perjalanan dia minta gantian bawa mesin. Hmm. Bawa mesin itu gantian katanya. Ya mungkin dia ngerasa berat lah bawa mesin kan, soalnya nggak ringan juga bawa mesin kayak gitu. Ya udahlah gantian gitu kan. Pas saya bawa mesin di selang perjalanan ada lah temennya nyamperin. Yang pertama kelihatan kan saya. Ya. Si temennya dia itu manggil, weh kemana itu katanya kan. Dicurigai. Ini nih masalah nih katakan. Terus gitu pas saya nengok ke teman saya, ini kemana nih, nggak apa-apa. Kenal saya bilang ya. Kenal lah, dia kenal sama dia. Dia jawab, oh kamu itu apa bawa itu tuh bawa mesin dari mana katanya kan. Dia yang ngejelasin gitu kan. Semuanya Soalnya dari dia yang awal. kenal gitu. Dia yang ngejelasin, terus ngejelasin ada dua lagi keluar. Ada lagi yang datang. Dua lagi temennya yang datang. Hmm. Setelah itu temennya yang satu itu nggak kenal sama dia. Ya. Yang satu mah kenal. Nah teman yang satu yang nggak kenal itu langsung nanya, siapa itu tuh, apa maling bukan katanya kan. Kayak gitu. Oh, Maling ya. saya kaget. Oh bukan bukan. Ini mah biasa teman saya nukerin ini mesin ke. Kenapa harus jalan ini Cen? Gitu kan. Ya emang nggak ada kendaraan Kak. Tapi akhirnya mereka percaya. Akhirnya percaya gitu kan. Ya walaupun selamat ya, tidak dapat sepukul dua pukul. Untungnya ditanya dapat dulu loh itu, iya. ditanya dulu. Kamu maling ya? Ya Coba kalau dipukul dulu. Dapat duit banyak kita ini. pasti. Ganti rugi. Nggak usah tukerin mesin, beli aja yang baru. lanjut. Nah gitu. Nah pas jalan ada beberapa meter lah ya. Saya ingat sama omongan tetangga gitu kan. Oh yang pas ngelewatin tempat yang diomongin itu, tadi. Pas mau lewat situ, saya ingat kalau dia mah nggak ngeh dan nggak tahu dia juga tahu apa enggak sih kalau tempat itu angker, nggak tahu saya juga. Tapi saya tahu tempat itu angker kata tetangga gitu kan. Sejauh ini selama saya suka belusukan live streaming di ya mistis atau horor gitu, emang belum pernah ke tempat itu. Belum pernah nyoba gitu kan, selalu ke tempat yang lain yang lebih agak jauh lah jauh gitu. dari rumah lah ya. Ya. Kenapa takut viral di sini? Enggak sih. Itu mah buat apa sih? Buat ceng-celengan. Buat ceng-celengan aja. Kalau nanti bikin konten udah nggak ada tempat pasti ke situ. Ya, lanjut. Gitu. Kita sebut kayaknya sebentar ketemu seremnya nih. Nah, sebentar gitu. lagi kayaknya nih. Nah, pas begitu saya mau lewat ke situ, otomatis saya tahu ya kalau misalkan saya orang misalkan nggak terlalu takut sama hal yang kayak gitu, nggak takut lah ya. Tapi kan perasaan mah kan pasti ada lah, perasaan kayak merinding gitu kan, gemper gitu pasti ada. Pas mau lewatin, nah si teman saya tuh nengok ke saya tadinya mah, nengok ke saya. Pas gitu nengok ke saya, terus dia nengok ke pinggir saya yang seberang. Nah pas gitu dia nengok, udah gitu lagi ya udah. Jadi nengok langsung gini lagi. Gitu. Saya bawa mesin. Nah pas begitu saya tanya, apa? Itu ada di pinggir kamu katanya kan, pinggir saya. Apanya yang ada di pinggir? Enggak lah pokoknya enggak, sok jalan aja. Ada apa? Yang kayak gitu, jangan nakut-nakutin kata saya kan. Kalau misalkan aku nakutin, kamu lari, saya lari, terus mesin ini saya buang nih, saya lempar nih kata kan. Nah pas gitu, saya kan penasaran otomatis yang ada di pinggir saya itu siapa gitu, ya. gitu kan. Tapi saya udah
perasaan udah nggak enak, Udah merasakan lah begitu ya. udah nggak enak. Pas gitu nengok sama apa sih Sudut mata. nengok gitu, ah udah diem lah. Ada yang kelihatan. Ada yang kelihat sepintas, Mm-mm. ada yang gitulah yang putih-putih gitu Posisi di sebelah kiri, di sebelah kiri. jaraknya kira-kira. Jadi gini, ini teman saya, Mm-mm. ini kan jalan. Ya jalan. Teman saya itu sebelah kanan, Terus Kang Ivan terus saya sebelah kirinya. Nah seberangnya itu, seberang jalan berarti. seberangnya jalan. Nah itulah si dia itu Oh, dia lagi ada di situ. lagi ngeliatin, nggak tahu cek Sunda nama ting mau puas suganya orang keren angkat mesin gitu. Wah puas ya tak berat mau mesin, nggak tahu. Jadi pas dilirik kelihatan. Kelihatan, Oh. tapi sepintas ngeliat kita seetik, ngelirik sedikit, udah tuh apa kata saya kan, kayak emang di berdirinya tuh diamnya tuh kayak di pinggir gitu. Nah pas gitu tuh saya nggak banyak ngomong, udah aja jalan gitu kan. Terus dia bilang jangan lari. Ya iya jangan lari, kalau lari ini saya lempar nih gitu kan. Oh jangan kata dia, ya sayang lah di mesin dia gitu kan. Terus saya ini gantian saya udah jauh kan bawa mesin ini. Dia nggak mau, Takutnya tinggal lari. takut dia nggak lari. Pas begitu saya penasaran lagi, saya Masih ngelirik, penasaran. masih penasaran pas saya lirik kedua kalinya. Dia tuh masih ada di belakang. Kita kan udah jalan nih. Tapi udah kelihatan, udah yakin itu apa gitu. Iya, Apa itu teh yang kelihatan? si Poci, Wah, si Poci, Poci. pokoknya Poci lah. Pokoknya Pas dilihat kedua kalinya masih ada, cuman agak dan belakang. ini ketika sudah yang kedua kalinya udah kelihatan itu bentuknya apa. Udah kelihatan, soalnya ya agak lama sedikit gitu udah. Nah udah gitu kaki udah mulai nggak enak, mau lari juga gimana gitu kan. Nah gitu udah jalan lagi aja, jalan pas ada beberapa langkah tetap saya masih penasaran, pengen agak lama Masih ngeliatnya. penasaran. Pas begitu saya ngelirik yang ketiga kalinya, saya kaget dong. Yang asalnya pas ngelirik kedua kali dia adanya agak belakang. Ke belakang. Pas gitu yang ketiga kalinya yang ngelirik di pinggir saya dong. What? Di pinggir saya, cuman nggak terlalu deket. Tapi jadi sejajar gitu. Jadi sejajar, gitu jadi sejajar. Nah di situ saya ngeliatin agak lama. Nah di situ. Bentar. Itu kan tadi pas lirikan pertama cuman ngelihat putih. Ya. Lirikan kedua kelihatan bentuknya. Kelihatan bentuknya. Dan bisa diyakini itu pocong lah. Pocong. Pas ngelihat yang ketiga, yang tadinya si Om Pocong ini di belakang, jadi sejajar. Berarti dia bergerak. Ngelihat nggak dia gerak? Nah itu pas ketiga pas saya ngelirik yang ketiga kali kan saya agak lama nih kan, ngelirik gitu. Pas saya jalan tuh ngelirik. Nah di situ mulai keanehan. Anehnya gimana? Pokoknya si posisi pocongnya itu nggak diem. Kan ngikutin berarti. Sekarang ini si pocong ngikutin loncat. Ya itu yang saya bingung tuh itu. Kok bingung? Gini, kan biasanya kalau lihat saya di TV kan. Ya kan yang kita tahu pocong mah lompat. Iya. Pocong itu loncat gini kan, loncat. Terus pas lama saya lagi belusukan asukan uka lah pokoknya nama. Kalau di masa saya lagi pegang kamera, misalkan saya kebetulan lagi ngelihat penampakan atau ada observasi lah atau apalah gitu kan di kamera, saya pegang kamera nih, ada pocong nih di depan, gitu kan? Tertangkap kamera, gitu kan? Tapi saya jarang ngelihat dia itu ada pergerakan. Oh, jadi si pocong tuh kalau menampakkan diri dia ngejentul. Iya, kebanyakan saya kayak gitu. Dan kayaknya nggak pernah lihat. Pas begitu saya lagi live streaming, saya lagi pegang kamera, kalau lihat dan saya kebetulan nangkep sosok si pocong itu, jarang
dia bergerak, selalu diem. Diam. Saya sorot, dijom terus kan, diem aja udah. Nah, gak pernah bergerak, paling dia ngilang, gitu kan? Itu kayak gitu aja. Nah, kan Tapi yang itu kan bergerak tuh. iya, tapi pas begitu saya kemarin lihat sama temen, dia itu bergerak. Cuman yang anehnya kenapa kok nggak loncat? Jadi si pocong gerak itu nggak loncat. Nggak loncat. Gimana? Jadi gini nih, yang anehnya tuh gini. Ini kan posisi kita tuh lurus ke depan nih, lurus ke depan ini. Nah, kalau pinggir ke sini kan, Ya. ini si badannya ini, si pocongnya itu badannya nyerong ke sini. Badannya nyerong. Nyerong. Cuman pas begitu si apa? Aja. Si wajahnya itu lurus ke sini. Jadi kayak gini nih posisinya. Kayak gini. Terus bergeraknya? Bergeraknya itu jadi gini. Jadi si pocong ini, si pocin. Ini saya berdua jalan nih, jalan. Jadi nggak kayak gini. Nggak loncat-loncat. Jadi kayak gini aja udah. Oh, jadi kayak orang naik skateboard gitu. Ini skateboard gitu. Kayaknya si pocongnya itu suka itu ke mall kayaknya mah. Oh, Kayak apa sih? Naik asli. eskalator. Serem. Nah, di situ rasa ketakutan itu berubah jadi penasaran. Ketika setelah melihat dia mulai jadi penasaran. Penasarannya itu. Tapi bentar. Kan tadi sempat menjelaskan bahwa badan itu ke samping, Iya. mukanya ke depan. Iya. Ya, berarti kan Kang Ivan mengamati agak lama berarti kalau begitu. Agak lama. Berarti bisa melihat keseluruhan bagiannya tuh. Iya. Gini. Termasuk area depan sini. Ya. Kelihatan. Iya. Kan biasanya kan kalau orang-orang menjelaskan sesuatu itu saya pernah lihat ini tapi cuman sekelebatan aja nggak bisa menjelaskan begitu ya. Jadi gini, emang makhluk astral itu dia kan nggak nyentuh tanah. Ya, benar kan? Dia kan nggak bisa nyatu dengan bumi kan? Bumi ya, karena ya, memang alamnya beda. Alamnya beda. Yang saya kaget itu sepanjang saya ngelihat si masuk astral yang namanya pocong, mukanya itu nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi bisa dilihat area sini. Bisa dilihat. Kenapa nggak selalu saya ngelihat jelas? Soalnya ngelihatnya di kamera terus jauh. Ya gini lah, jangan disebutkan bagaimana bentuknya. Bagaimana kelihatannya? Jadi gini, kemarin kan saya ngelihatnya tuh deket banget, terus sama mata kepala saya langsung. Si wajahnya nih ya, pokoknya nggak tahu nggak kelihatan ada hidung, nggak kelihatan. Jangan disebut bentuknya, kelihatannya aja gimana? Pokoknya kelihatannya hitam dari yang hitam, lebih hitam dari hitam dah gitu. Hidung guys. Hidung, pokoknya ngabelebeg. Boleh main pocong ti urang itu. Jika nama pocong tukang sate, jika nama gebar wae haseup. Wah. Wajahnya hitam. Nah gitu. Jika pocongnya teras sholat. Jika teras sholat. Jika teras sholat banget nih hidung. Nah itu buat cahayaan teras sholat mah. Ya. Tapi serius bikin merinding banget gitunya. Setelah melihat yang pertama terus masih mau melihat yang kedua dan masih penasaran melihat yang ketiga. Apa sih yang dalam pikiran Kang Ivan itu sampai akhirnya harus 3 kali ngelihat gitu? Enggak. Kalau saya saya ngelihat sekelebat juga kayaknya langsung lari. Ngapain dilihat sampai 2 kali 3 kali gitu? Ya makanya gini. Ya berhubung saya udah keseringan kan. Oh iya. Kegiatan saya emang suka ya kayak gitu, ya kan di bidang kayak gitu kegiatan saya. Maksudnya yang bikin penasarannya itu kok bisa kayak gitu. Selama saya terjun di dunia kayak gitu belum pernah ngelihat jenis pocong itu seperti itu. Gitu. Nah, yang anehnya saya itu sama teman saya jadi kayak udah bodo amat gitu kan. Tapi sama si pocong ini. Bodo amat udahlah kalau jalan-jalan gitu kan. Pas saya ngomong ke teman saya masih ada nggak gitu kan, masih ada nggak tahu katanya kan. Coba lihat lagi katanya. Pas sama teman saya dilihat, anehnya itu saya sama teman saya itu melihat gitu. Biasanya kan
kalau ada yang makhluk astral kayak gitu, misalkan kita ada berempat, berlima, bertiga atau berdua, pasti ada salah satu orang yang ngelihat, yang lainnya enggak. yang lainnya enggak. Ini mah saya sama teman saya ngelihat. Jadi dua-duanya ngelihat. Tapi yang anehnya itu pas teman saya nengok ke belakang, si pocongnya itu ada di belakang. Ada di belakang jauh. Kita kan soalnya kan udah jalan kan. Ya. Tapi kenapa pas saya lihat yang saya tahu dianya tuh ngikutin. Berarti lain hiji. Teuing tarik itu mah. Pocongnya lebih dari satu, guys. Tapi saya pas begitu ngelihat ke belakang lagi nggak ada. Anehnya itu. Jadi kayak halusinasi ya, yang satu ngelihatnya di belakang. Yang satu lagi ngelihatnya ada di samping. Yang ngikutin. Sementara kan mereka berjalan tuh berdampingan. Iya, gitu kan? emang iya. Yang anehnya itu. Nah, setelah itu, beberapa selang perjalanan, saya minta ke teman saya, nih saya udah jauh nih bawa mesin, gantian. Bentar lagi tuh habis belokan katanya. Di depan kan ada belokan. Nah, di depan belokan itu, yang apa sih namanya? Kasirian lah. Jadi habis ketemu hal serem tuh, langsung ketemu hal yang lucu. Ada yang lucu. Hal yang lucunya itu gini. Pertama kan ngelihat si Poci. Pertama serem, terus penasaran, jadi kayak terbiasa karena kok bisa kayak gitu kan. Pas begitu beberapa waktu jalan, nah ya, si teman saya itu emangnya nggak mau gantian buat bawa mesin. Si nggak mau gantian. Dia itu takut saya lari. Kayaknya mah takut saya lari. Sadis buku baturan. Pasti ditinggalkan atuh nya. Gitu. Nah, gitu. Pas gitu. Nah, yang bikin lucu dan kagetnya itu di situ. Di kayak di tikungan belokan kan ada rumah. Tapi yang pas kita lagi ada interaksi kejadian itu gak ada rumah. Gak ada rumah. Gak ada rumah sama sekali ya. Pas kejadian itu. Pas mau belokan itu ada rumah satu di situ. Yang rumah itu dia itu pelihara anjing. Nah, itu yang kaget tuh. Pas lagi jalan nih kan, lagi jalan. Si teman saya mah emang dia kelihatan mukanya udah pada merah. Ya, pokoknya ada pangejeng pocong itu. Pangejeng pocong. Pokoknya udah kelihatan emang kayak wah, takut banget lah gitu, shock lah gitu. Nah, pas gitu, emang si anjingnya itu belum keluar dari rumah itu, dari halaman jadi di dalam halaman rumahnya. Iya. Saya lagi jalan ngobrol sambil kayak ngeringanin rasa takut gitu kan, ngobrol. Pas gitu si anjingnya itu keluar, pas kegonggong. Nah, di situ malah itu yang takut, yang bikin lari itu. Konyol. Kan pas udah hati ya nggak sama gemper sieun kaliwat gitu kadinya kan. Ya anjing aya anjing kalau langsung ngagogog pas ngagogog wah itu malah lari udah aja mesin saya lempar udah kaget kan luas gitu langsung ngelompat. Nah aku mencek logika. Kalau kata logika, kalau mau lari itu tadi pas ada pocong. Iya, makanya itu. Mungkin karena saking kaget ya. Yes, ngerti sih. Kaget. Rasa kaget takut belum hilang, dapat kaget baru. Nah, itu. Jadi double. Jadi Mas, aduh, jadi ada pocong ya. Mau takut enggak? Kunci sebenarnya tiba-tiba ada anjing. Itu. Buang lari. Yang lucunya itu teman saya ngomong kayak gini. Kan saya lari berdua kan, emang kaget berduanya. Nggak tahu saya yang duluan lari, nggak tahu dia yang lari. Pokoknya barengan kabur ya pokoknya. Pokoknya harus lari we. Buang mesin saya. Udah. Terus begitu lari, dia nengok ke saya. Kenapa kamu lari? Itu kamu juga lari. Nanya nih. Kenapa kamu lari? Lu juga lari. Aduh. Soalnya dia yang tadi yang bilang, dia katanya jangan lari kan. Dia juga lari, udah aja lari kan. Mungkin pikirnya gua digigit pocong gak akan berdarah. Gua digigit anjing rabies. Nah gitu kayaknya. Nah udah gitu.
Kita lari udah agak jauh, dia nggak sadar. Hmm. Dia nggak sadar kalau mesin Mesin tuh udah nggak ada. udah nggak ada. Nah udah gitu udah selang waktu, udahlah ngelepasin apa capek, Capek udah gitunya. jalan udah jalan. Ngobrolnya. Pas dilihat mesin mana? Gitu. Pas dia nengok, mesin mana katanya kan? Ah dilempar. Wah dilempar. Ambil lagi katanya kan. Oh nggak mau, ngapain ambil lagi, balik lagi. Anjir hati lagi pas sekali mesin mana? Wah, aing sieun dialungkeun teh anjir hati si goblok. Ya kayak gitu. Pas Asli, gitu. asli ya. Tapi kasiriana asli ya. Kebayang atuh. Dia itu nyuruh saya balik lagi untuk ngambil mesin lagi. Ngapain lu diambil lagi? Balik lagi. Wah, enggak. Digegel ku anjing. Ya udahlah. Kata saya kan, udah aja nanti pagi aja umpam ngambil mesinnya. Kalau pagi kan saya bisa ke rumah dulu ngambil motor dulu kan. Ya udah jalan udah gitu. Udah jalan nyampe rumahnya. Dia cerita. Ya sempat kita juga pas begitu sampai ke rumahnya rehat, terus saya ulang cerita yang tadi yang di perjalanan. Ya kita juga sama gitu kan, nyeritain juga sambil suka kecikikah ketawa lah, flashback yang masalah yang tadi gitu. Nah udah gitu setelah itu pokoknya mah seserian lah nyaritakan eta. Udah mutusin saya pulang ke rumah buat istirahat kan, besok mau kerja lagi. Pas pagi-pagi dia nelpon ke saya, kan di mana udah berangkat kerja belum ini baru mau berangkat. Ke rumah dulu lah, ngapain lagi itu kan. Enggak antar ada ya aing cenah antar ini cenah, antar apa, antar ngambil mesin. Soalnya mesinnya belum diambil. Konyol pokoknya mah. untung tuh dijawab ge kada gue ku sia. Nah udah gitu ya udahlah, kasihan juga kan. Udah ke rumahnya terus antar dia ambil mesin. Ya yang alhamdulillahnya mesinnya nggak apa-apa. Enggak gitu apa-apa, kan. dilempar juga. Nggak apa-apa. Ditang tayungin kan itu namanya. Tang tayungan. Udah saya ambil mesinnya buat antar ke rumahnya. Udah dari situ ya udah saya berangkat kerja gitu. Nah, setelah itu pas begitu ke tempat kerja ya saya juga lanjut ceritain ke teman saya juga gitu. Kayak gitu. Ngakak. Teman-teman saya di kerjaan ngedenger saya nyeritain itu ngakak semua gitu. Kok bisa gitu. Ya itu mungkin itu cerita pengalaman saya yang luar biasa. Ngeri sih ya. Cuman ada yang kekonyolannya, lucu lah gitu. Itunya. Oh luar biasa. Jadi kisah yang ya kalau saya ada di situ gitunya. Ketika dilirik ada yang putih, mau itu asap atau apa, saat lihat putih saya pasti kabur gitu. Gak mungkin akan bertahan di situ, apalagi sampai 3 kali ngelihat. Iya. Aduh, ya itu tadi yang lucunya pas kenapa kamu lari? Kan lu juga lari. Iya. Itulah. Mesin mana mesin? Dan itu memang kekonyolan yang luar biasa. Jadi ketika ngelihat pocong itu mesin masih dipegang aja gitu. Ya udah, masih dipegang terus ya meskipun ada kekhawatiran juga nggak apa-apa. Tapi masih bertahan. Masih bertahan. Jadi yakin mereka berdua itu takutnya tidak terlalu dengan hal-hal yang seperti itu. Berbeda dengan ketika bertemu anjing. Kalau sebenarnya gini loh logikanya. Kalau misalkan hantu itu kita bakal celaka kalau kita nggak bisa ngendaliin diri. Jadi celaka karena perilaku sendiri kita sendiri. Tidak hati-hati karena kabur ya. Nah, gitu. Kalau sama anjing mah kita harus hati-hati. Ya, karena si anjing yang bisa melukai kita. Iya. Gitu. Iya, memang logikanya seperti itu. Oke. Luar biasa ya, seru. Dan memang cerita-cerita ini
bisa kita jadikan buat hiburan sebetulnya gitu. Iya, Buat hiburan, menghibur orang lain, bukan berniat untuk menakut-nakuti begitunya. bukanlah. Jadi hadirnya Kang Ivan di sini itu bukan untuk menakut-nakuti. Ya, Jadi sebelum ditutup nih sesi ini, mau nanya dulu begitu ya. Kan tadi di awal mengatakan sering beraktivitas live streaming, mencari penampakan, sering kita ya. katakanlah seperti itu. Kemudian pernah juga mengalami ketika live streaming sedang pegang kamera ada yang tertangkap gitu ya, objek astral atau apapun itu namanya. Ya, sering juga. Sampai akhirnya bertemu dengan makhluk itu di luar kegiatan live streaming. Iya. Nah, kan setahu saya orang yang bisa melihat itu berarti mata batinnya terbuka kan? Ya, nggak setiap orang karena apa sih mata batinnya sengaja dibuka sih. Enggak, maksudnya terbuka gitunya. Iya, Ya, jadi kan mungkin bisa dikatakan berarti mata mata batinnya Kang Ivan itu kebuka begitu. iya. Apakah itu belajar? Nggak gini. Misalkan ngahaja gitu, orang yang muka mata batin gitu. Ya. Mata batin itu ada yang disengaja, ada yang nggak disengaja. Kalau saya nggak disengaja. Cuman kalau saya itu nggak setiap ada interaksi makhluk astral saya ngelihat. Nggak setiap, soalnya itu kebetulan sih dari keluarga juga sih ya. Oh, Intinya iya. dari apa sih namanya, uyut lah. Ya turun temurun bisa lihat gitu Turun ya. temurun. Tapi nggak semuanya bisa dilihat. Semuanya dilihat. Cuman tapi sering banget ngelihat kayak gitu. Cuman gini, suatu kejadian saya pernah saya lagi live, saya tuh gini, tanya, pan tuh itu ada. Teman saya ngelihat. Kang Ivan enggak? Kenapa saya enggak? Oh, Gitu kan. iya. Nah, pernah juga kayak gitu. Mana itu katanya itu. Masih ada nggak? Masih, kamera udah di apa, di zoom ke situ, difokusin ke situ. Tapi saya nggak ngelihat, di kamera nggak ngelihat, di Iya, mata iya. saya juga ngelihat. Kenapa teman saya ngelihat gitu. Oke, Nah, oke. Terus satu gitu. lagi nih saya jadi penasaran. Barusan ketika menceritakan, itu ada. Nah, ketika ada orang yang mengatakan itu ada, yang dirasakan itu takut atau antusias? Mana gitu kan? Ya antusias Oh, sih. jadi antusias. Soalnya kan itu kebutuhan konten juga. Oh, iya sih. Itu. Tidak ada penampakan, tidak kehilangan subscriber Iya, nanti. gitu. Nah, itu. Jadi kenapa orang-orang yang punya aktivitas itu diundang ke sini biar saya tidak usah ke bukit-bukit cari penampakan, cari informasi saja dari mereka. Iya. Ya Boleh. demikian yang disampaikan oleh Kang Ivan. Tapi saya juga sebetulnya punya sih pengalaman mistis. Pernah dulu sih waktu belum menikah, apel ke rumah calon istri, Calon istri. masih pacar berarti motor. Di motor ya. Naik motor sampai hampir isya, pulang jam 9 malam kan. Jamnya sopan santun lah. Jam 9 malam pulang, perasaan kok nggak enak gitu. Dia enak gimana? Tengeunah we rasaan teh naon ieu gitu. Akhirnya memaksakan pulang, pas di tengah perjalanan ya gitu kok kayak pengen ngelihat ke belakang. Ngelirik. Pas ngeliat ke belakang tuh kok kayak ada yang dibonceng ya gitu. Istri mungkin, istri Kan pacar. belum nikah, kan Iya. pulang nggak dari rumah. Dilihat ke kiri, oh iya kok kayak yang dibonceng ya. Penasaran kan? Lihat spion. Wih, ada. Nggak ada. Kenapa? Spionnya nggak ada. Tanya. Aduh, gek. Spionnya nggak ada. Kayaknya kirain pas begitu ngelihat, nggak ada. Kirain nggak ada tuh, nggak ada si sosoknya, padahal spionnya yang nggak ada. Spionnya hilang. Kayaknya waktu parkir di depan rumah pacar saya itu dikisengin orang tuh dicopotin. Ya alhamdulillah kalau saya sih belum pernah mengalami hal mistis dan tidak mau mengalami hal mistis. Terima kasih Kang Ivan sudah berbagi cerita, tapi cerita ini tidak untuk menakuti siapapun, hanya kita berbagi di sini. Cerita aja. Di samping juga tadi ada cerita seremnya, ada cerita lucunya. Ya memang niatnya untuk hiburan ya. Untuk hiburan, menemani Anda semua, baik itu pagi, siang ataupun tengah malam. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Ya, bantu ya. Karena subscribe itu gratis. Share juga, like juga. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Atur nuhun Kang Ivan.